Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dalam program Morning Call GPIB, dan hari ini bersama saya, Pendeta Hendra Purba. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa Surgawi. Pagi ini kami boleh bangun. Dan sebelum kami beraktivitas lebih lanjut, kami mau mendasari karya kami di dalam kebenaran sabda Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami yang lemah dan terbatas ini dimampukan untuk memahami sabda Tuhan dan melakukannya di dalam hidup beriman kami. Ampuni juga atas segala kesalahan dan dosa kami Bapa, supaya kami boleh bersih dan layak menjadi pelaku firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Demi Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini, sebagaimana dipandu dalam Sabda Bina Umat, diambil dari kitab Bilangan 24 ayat 10 sampai dengan ayat 25, dan izinkan saya membaca di ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian tertulis. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Dan sekarang, aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah kuberitahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, keberadaan Israel pada waktu itu merupakan ancaman bagi Balak sebagai raja Moab. Karena itu, Israel baginya harus dibuat menderita dan tak berdaya. Maka dipanggillah dan digunakanlah jasa penenung, yaitu Bileam. Disiapkanlah bayaran dengan harta dan uang yang melimpah dengan pesan sponsor, kutukilah Israel. Sebab biasanya apa yang dikutuki oleh Bileam itu benar-benar terjadi. Namun menariknya, tindakan yang dilakukan oleh Bileam justru bertentangan dengan pesan sponsor tadi. Kalau ia diminta untuk mengutuki Israel, ia justru malah memberkati Israel. Walaupun sebelumnya pasti dia berada dalam pilihan mengikuti apa kata orang yang memberi bayaran atau mengikuti apa kata Tuhan. Tetapi karena Bileam memberkati Israel, tapi bukan hanya satu kali, justru 3 kali, membangkitkan amarah Balak terhadap Bileam. Dan ketika Balak protes terhadap perlakuannya itu, Bileam berkenan memberikan jawaban. Dia katakan begini, bukankah sudah aku katakan kepada orang yang engkau utus kepadaku, sekalipun engkau memberikan aku emas dan perak seistana penuh, aku tidak sanggup melanggar titah Tuhan. Ini prinsip yang dipegang oleh Bileam, yang membuatnya bertindak bertentangan dengan kehendak siapa yang membayarnya. Sebab bagi Bileam,
Apa yang disampaikan Tuhan yang kemudian dia pandang sebagai kebenaran tidak dapat dibeli dan dibungkam dengan harta dan uang. Padahal profesi penenung memang adalah orang-orang yang dibayar, orang-orang yang diberikan upah atas jasanya. Bahkan sebagai manusia pasti Bileam juga membutuhkan uang. Tapi ia siap menolak bayaran yang begitu melimpah asalkan dia tidak mengingkari kebenaran di dalam Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum pulang, Bileam menyampaikan nubuat yang intinya seperti ini. Yang akan terjadi kepada bangsa Israel di hadapan bangsa Moab, bangsa Amalek, bangsa Keni dan Asyur adalah bahwa mereka akan menjadi pemenang dan mereka akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa dan akan menduduki tanah Kanaan. Sedangkan bangsa-bangsa lain yang menjadi musuh Israel akan menjadi orang-orang yang kalah dan binasa di tempat mereka sendiri. Itu nubuat yang disampaikan oleh Bileam yang menunjukkan bahwa Israel memang layak untuk dia berkati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini, tidak sedikit orang yang menggadaikan kebenaran, mengingkari apa yang dikatakan Tuhan demi mendapatkan harta, uang, dan promosi jabatan. Dan orang-orang yang seperti ini tampaknya adalah orang-orang yang gampang disuap, orang-orang yang mudah disogok, gampang dikasih uang pelicin, dan juga orang-orang yang mudah menerima uang tutup mulut. Dikasih uang supaya ia bisa berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang siap membela orang yang bayar, bukan orang yang benar. Tapi firman hari ini sebaliknya mengajarkan kepada kita. Walaupun kita diperhadapkan dengan tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, yang membuat kita dengan instan mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan dan kita inginkan, kita diminta untuk tetap mengandalkan dan mengatakan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Walaupun rasanya begitu berat, apalagi di saat kita butuh itu, butuh yang ditawarkan, kadang-kadang kita menjadi gelap mata dan tergoda. Kita gampang mengingkari kebenaran, kita gampang menggadaikan kebenaran, kita mengingkari apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Tapi sekali lagi, kita belajar seperti Bileam. Kalau Bileam berkata, "Aku tidak akan pernah mengutuki orang yang diberkati Tuhan, tapi yang harus aku lakukan adalah memberkati orang yang diberkati Tuhan." Itu artinya, inilah yang menjadi landasan kita untuk beraktivitas hari ini. Lakukanlah sesuatu yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, walaupun kita diperhadapkan dengan godaan yang menggiurkan. Sebab berkat Tuhan hari ini dan seterusnya Ia sudah siapkan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami boleh belajar untuk menjaga integritas kami sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang yang tetap menjunjung kebenaran, yang tetap berpegang teguh apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang tidak mudah kami gadaikan hanya untuk mendapatkan kesenangan sesaat yang sesaat.
Tapi biarlah kami tetap berpegang teguh terhadap apa yang Engkau ingini, supaya apa yang Tuhan katakan, itu yang kami sampaikan. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kami lakukan. Walaupun di tengah tawaran dunia yang begitu menggiurkan, kami tetap menjaga firman Tuhan. Sebagaimana Kristus ketika ia diperhadapkan dengan godaan, ia menangkisnya dengan kekuatan firman Tuhan seperti yang ada tertulis. Itu artinya firman-Mu menjadi kekuatan kami untuk menangkis segala godaan dunia yang menggiurkan, supaya kami tetap berada pada jalur panggilan Tuhan dan hidup sebagai anak-anak Allah Bapa Surgawi. Hari ini akan kami jalani lebih jauh. Ada banyak hal yang akan kami kerjakan. Ada banyak tempat yang akan kami tuju. Tuhan, sertailah kami, supaya kami aman, supaya kami dilindungi, supaya kami diberikan kecukupan, supaya apa yang menjadi firman-Mu ini betul-betul menginspirasi kami untuk melakukannya. Allah Bapa Surgawi, jika ada yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan lewat kuasa Roh-Mu, lewat mukjizat-Mu yang ajaib. Jika ada yang sedang bergumul tentang masa depannya yang tidak pasti, tentang kehidupan rumah tangga, tentang relasi dengan orang-orang yang ada di dekatnya dan rekan sekerja, tentang tantangan pekerjaan yang harus kami capai, Tuhan tolong kami, kuatkan kami untuk dapat melakukan tanggung jawab kami ini dengan baik. Dan biarlah semuanya itu karena pertolongan dari Tuhan. Berkatilah keluarga kami, pasangan kami, orang tua kami, anak cucu kami. Biarlah dalam kesehatian hidup keluarga kami selalu terjalin dengan harmonis. Kasih Kristus akan selalu kami rasakan, dan kasih yang bersumber dari Kristus itulah yang akan kami pancarkan di tengah kehidupan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Segala rencana kami hari ini kami serahkan ke tangan. Biarlah Engkau yang memandunya dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah Morning Call pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.